Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mobilitas sosial. Oke, pertama kita akan bahas kembali definisi dari mobilitas sosial, yaitu perubahan posisi seseorang dalam masyarakat dari dua kata mobilitas sosial itu, yaitu mobilitas dan sosial. Dalam kamus bahasa Inggris, mobilitas sosial dituliskan mobility yang artinya pergerakan. Jadi sesuatu yang bergerak berarti terdapat perubahan, yaitu perpindahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bisa teman-teman simak di sini. Mobilitas sosial atau social mobility, gerak perpindahan individu, keluarga, atau kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, atau dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya, serta gerak pindah strata. Strata itu artinya tingkatan ya, yang satu ke strata yang lainnya. Nah, ini bisa berupa peningkatan atau penurunan status sosial yang dimiliki, seperti penghasilan, pekerjaan, atau jabatan. Ini menurut Horton Hahn. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa Horton Hahn menekankan definisi mobilitas sosial lebih kepada perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Seperti itu. Sekarang kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, horizontal. Nah, mobilitas sosial horizontal ini adalah suatu perpindahan individu yang sederajat dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. Kemudian, teman-teman bisa lihat di bagan ini, mereka sejajar antar kelompok sosial ya. Misalnya, Pak Budi seorang guru olahraga. Karena dia harus berpindah tempat, dia pindah ke Bandung namun tetap menjadi guru olahraga di sebuah sekolah di Bandung. Itu perpindahan horizontal, jadi tetap menjadi guru walaupun dia melakukan mobilitas sosial. Kemudian yang ini vertikal teman-teman, adalah pergerakan atau perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lainnya. Nah, kalau vertikal itu tidak sederajat ya, jadi ada tingkatannya. Nah, sehingga ini perpindahannya itu bisa menurun atau menaik. Teman-teman bisa lihat di sini ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, dalam mobilitas sosial vertikal itu bisa menjadi meningkat atau social climbing. Atau misalnya gerak sosial menurun atau social sinking. Nah, jadi disebutnya kalau yang di atas mobilitas sosial vertikal naik, kalau yang ke bawah mobilitas sosial vertikal turun. Misalnya kalau yang naik nih, seorang staf dipromosikan naik pangkat menjadi kepala bagian di sebuah perusahaan swasta, sehingga dia mengalami kenaikan status sosial. Namun kalau yang turun, seorang petani cengkeh yang jatuh miskin karena komoditas yang ditanamnya tidak laku sehingga dia mengalami kebangkrutan. Oke, kita masuk ke mobilitas sosial antar generasi. Ingat, antar generasi. Nah, di sini antar generasi itu bisa ayah ibu dengan anak ya, kemudian dari kakek nenek ke cucu, seperti itu. Ibaratnya antar generasi dalam satu keluarga atau suatu keturunan di dalam sebuah keluarga. Dalam antar generasi, kita bisa lihat contoh bagian yang pertama, kakeknya seorang petani, neneknya seorang petani. Kemudian dia punya anak laki-laki tersebut menjadi guru dan istrinya juga guru. Mengapa naik? Karena dari dia seorang petani memiliki anak guru, kemudian menghasilkan dosen. Nah, dosennya itu siapa? Cucunya, gitu ya. Jadi antar generasi naik itu terjadinya peningkatan dalam generasi dalam keluarga tersebut. Kalau yang segitiga dilambangkan laki-laki dan lingkaran untuk perempuan ya. Kalau turun, nah teman-teman bisa lihat di sini. Kakeknya pengusaha, neneknya pedagang. Kemudian
Kemudian dia punya anak laki-laki menjadi pedagang dan istrinya perawat, namun anaknya menjadi satpam. Padahal ketika ayah dan ibunya memiliki status sosial yang baik, dia bisa akan lebih baik daripada itu. Tapi semua pekerjaan baik ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang intra. Kalau intra itu perpindahan kedudukan sosial yang terjadi dari satu generasi yang sama. Nah biasanya itu satu generasi yang sama antar kakak adik gitu ya. Ini juga bisa naik atau turun. Teman-teman lihat di sini, kalau yang naik itu ayahnya petani, ibunya petani, anak pertama petani, anak kedua pedagang, masya Allah, anak yang ketiga jadi wirausahawan sukses. Berarti antar kakak adik itu naik di level anak ketiga. Nah, kalau yang ini turun, jadi ayahnya petani, ibunya pedagang, kemudian anak pertamanya jadi tentara sukses, yang kedua dosen, yang ketiga nggak kerja-kerja jadi pengangguran. Sayang sekali ya, itulah yang disebut intra, generasi turun. Nah, kenapa vertikal? Karena dia ada leveling, ada jenjang atau tingkatan. Oke. Ini adalah mobilitas sosial geografis. Jadi di mana individu atau kelompok pindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Misalnya karena ada bencana alam, peperangan, ya jadi sehingga harus melakukan transmigrasi. Itu adalah perpindahan antar pulau, urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota, dan migrasi, perpindahan dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Nah, untuk melakukan mobilitas sosial itu ada salurannya. Ada melalui angkatan bersenjata, biasanya TNI gitu ya, menjadi TNI dan sebagainya. Kemudian lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, politik, ekonomi, dan organisasi keahlian. Kemudian dampaknya dari mobilitas sosial itu bisa mendorong, kalau positifnya nih, orang-orang bisa terdorong untuk lebih maju. Kemudian kesempatan untuk pindah strata satu ke strata yang lainnya itu menimbulkan motivasi dan juga mempercepat tingkat perubahan sosial di masyarakat ke arah yang lebih modern dan lebih baik. Namun ada dampak negatifnya, yaitu timbulnya konflik karena adanya kesenjangan sosial. Okay everyone, thank you for today. See you on next material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.